Saudara-saudara, semuanya kata memilih atau dipilih sudah pasti ada syarat. Nggak ada dipilih tanpa syarat. Kalau tanpa syarat, ya nggak perlu kata dipilih, ya kan? Nggak mungkin, nggak perlu kata syarat, nggak perlu kata dipilih kalau tanpa syarat. Tapi seperti apa maksudnya dipilih tanpa syarat ini? Coba Imamat 19 ayat 2. Musa mencatat, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku adalah kudus. Jadi kudus ini adalah merupakan syarat sebenarnya. Jadi tidak bisa dikatakan kudus itu bukan syarat. Kuduslah kamu, artinya itu sesuatu yang mutlak, harus kudus. Nah, pertanyaan sekarang, apakah kita yang menguduskan diri kita sendiri? Nah, kalau menurut standar kekudusan Allah, manusia tidak ada yang layak. Puji Tuhan saudara-saudara, Roma 5 ayat 9 mencatat, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Dibenarkan. Orang benar masa orang berdosa? Orang benar orang berdosa enggak? Ya enggak. Orang benar. Orang berdosa. Gitu loh. Nah, kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, bukan dibenarkan oleh perbuatanmu. Kalau dibenarkan perbuatanmu ya sampai kiamat dunia gak ada manusia yang benar. Tapi dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Nah, baru masuk mulut 10, sekali selamat tetap selamat. Nah, dikatakan begini, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus Yesus, tubuh Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, dan 2 Timotius 1 ayat 9 yang kita baca tadi berkata begini, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan. Ingat, bukan berdasarkan perbuatan. Jangan nilai orang hanya sebatas perbuatan semata. Dan kita juga tidak perlu dihakimi oleh kelemahan kita berdasarkan perbuatan. Sekalipun memang iman yang bagus, iman yang jelas, iman yang sesuai dengan Alkitab pasti membuahkan perbuatan baik. Udah pasti. Tidak mungkin iman yang sesuai dengan firman Tuhan tapi membuahkan kehidupan yang buruk. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tetapi ingat, dasar keyakinan kita, dasar iman kita adalah bukan berdasarkan perbuatan, melainkan berdasarkan panggilan, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi saudara-saudara, Tuhan tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada kita untuk berpikir dan merasa bahwa kita bisa. Tuhan tidak mungkin memberikan kesempatan itu. Jadi kalau ada orang yang berkata aku bisa, pasti itu dari setan. Iman Kristen itu pasti mengaku semua oleh anugerah Tuhan. Itu pasti pengakuannya. Semua hanya anugerah. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, jadi melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri. Nah, jadi kasih karunia, jadi semua dalam hidup kita harus kita akui dan harus kita akui dengan setulus-tulusnya, sejujur-jujurnya, hanya kasih karunia. Ya, saya punya anak, kasih karunia. Saya punya istri, kasih karunia. Nah, saya punya sepeda, kasih karunia. Saya punya baju, kasih karunia. Semua pemberian anugerah secara cuma-cuma. Itu. Nah, itu dasarnya ya. Nah, oleh karena itu sudah kasih Tuhan. Dengan demikian ada 2 dasar iman yang pasti. Yang pertama, perbuatan jahat kita ditangisi, tidak diperhitungkan. Besok pas berbuat jahat, jangan bilang mungkin, pasti. Jangan bilang mungkin, pasti. Coba besok, bikin aja besok 3 perbuatan yang jahat. Nah, kali 7 seminggu berapa itu?
direncanakan sebelum permulaan zaman. Yesaya 53:4 bilang begini, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ini nubuat Nabi Yesaya tentang kejadian yang akan datang pada saat itu bagi kita yang sudah terjadi, yaitu yang sudah diterima dan ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Saya sudah berkali-kali menjelaskan seperti apa Yesus di kayu salib menampung semua tuntutan hukum Taurat, semua tuntutan hukum Taurat. Dan saya berkali-kali kutip Efesus 2:15, di mana dia dengan matinya sebagai manusia di kayu salib telah membatalkan hukum Taurat dengan semua ketentuannya. Membatalkan. Kepada siapa dibatalkan? Hukum Taurat itu diberikan melalui Musa, bukan untuk kambing-kambing yang berkeliaran, bukan, tapi untuk manusia. Dan Yesus mati di kayu salib untuk membatalkan itu kepada kita, umat pilihan yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi batal kepada kita hukum Taurat itu. Saya aneh, para pendeta yang ada di gereja-gereja yang setiap minggu dibacakan hukum Taurat dilestarikan sedemikian rupa. Lebih aneh lagi, yang pertama, perbuatan jahat kita betul-betul ditanggung. Jadi jangan pernah berpikir ada perbuatan jahatmu seolah-olah diperhitungkan Tuhan. Nah, para pendeta pada umumnya berpikir begini, kalau kita ajarkan ini kepada jemaat, maka jemaat akan semau-maunya berbuat jahat. Saya udah berkali-kali bilang itu, waras kok rencana jahat gitu. Nah, kalau ada orang yang berbuat jahat, kira-kira apa itu berdampak baik bagi hidupnya? Ada enggak perbuatan jahat berdampak baik dalam kehidupan orang yang bersangkutan? Tidak mungkin. Kalau toh dia sadari bahwa itu tidak akan pernah berdampak baik, masa pendeta takut untuk mengkhotbahkan bahwa perbuatan jahat kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan? Saudara-saudara, artinya saya betul-betul vulgar memandangkan ini kepada semua orang bahwa perbuatan kita, perbuatan jahat kita tidak pernah diperhitungkan oleh Tuhan dan sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus sepenuhnya. Karena yang diperhitungkan adalah iman. Roma 4:3 mencatat, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang diperhitungkan sebagai kebenaran bukan perbuatannya, tapi percayanya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Bukankah ini menjadi dasar keyakinan bagi kita untuk semangat dalam melakukan segala perkara? Itu loh. Nah, jadi saudara-saudara, Yesus sudah tahu. Nah, dan Yesaya menubuatkan itu di dalam kitab Nabi Yesaya. Di bawah kasih karunia-Nya, semua pelanggaran tidak diperhitungkan. Nah, saudara-saudara, yang kedua, tidak ada yang patut disombongkan. Wah, ini saudara-saudara. Karena itu saya pikir kejahatan yang paling high class. Sombong itu kejahatan high class. Dan sombong itu terselubung. Anehnya, orang sombong tidak pernah mengaku sombong. Kalau pencuri, fakta kan dia mencuri kan? Penjina, fakta dia berzina. Apa lagi? Penipu, fakta dia menipu. Tapi sombong, mau cari kemana? Sombong. Di mana catatannya? Sombong, dia sombong. Apa faktanya? Apa buktinya? Mana? Semua bisa dibela dalam hal itu. Tapi ini, kalau kita menyadari kasih karunia dari Tuhan, tidak ada yang patut, semua hanya kasih karunia. Nah, coba Paulus ngomong kepada jemaat Efesus, sebab karena kasih karunia diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saudara-saudara, kesombongan sudah pasti membawakan hal yang negatif kepada yang bersangkutan. Misalnya barang ini banyak orang sombong. Yang anehnya udah miskin sombong lagi. Coba, kalau kaya sombong, pantas untuk dibenci. Tapi kalau miskin sombong, coba kita kasihan sama dia. Gak mungkin benci lagi dia, udah miskin, masih benci lagi. Tapi sombong,
Orang yang sering menghitung jasa itu sombong. Asal sering-sering menghitung jasa, dikenal orang Batak banyak tuh. Baru sekali berbuat, bicaranya udah 100 kali. Sombong itu. Kepada salah satu, apa itu sini coknya di Blok M Square. Oh enggak, salah satu pemegang saham. Salah satu pemegang saham Blok M Square. Saya bilang, Pak Ucok, sebelum saya dengan Bapak kenal, saya pelayanan secara konsisten. Kenal dengan Bapak, pelayanan secara konsisten. Tidak kenal lagi sama selama-lamanya dengan Bapak, tetap saya pelayanan konsisten. Ulang saya. Gak mau saya memakai fasilitas untuk pelayanan. Masa kau ngatur? Sarjana teologi saya bukan Bapak, saya bilang. Itu kalau sosok ngatur itu orang sombong itu. Jadi paling nggak suka saya orang sombong. Nah, dan saya juga berpikir selalu berdoa kepada Tuhan. Apa yang patut disombongkan? Gak ada. Semua dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Coba, kalau saya bayangkan saya di tahun 92 dari angkot, dari angkot sampai sekarang apa jadinya? Jadi kalau Tuhan panggil dari pangkalan angkot itu masuk ke STT, gak ada orang sekolah. Nah, disuruh kerja bakti terus. Beberapa 1-2 minggu kayaknya itu. Mandi tanpa sabun, nyuci tanpa sabun. Coba. Dan kalau sekarang saya bisa pakai dasi, apa yang patut disombongkan? Apa modal kita? Alumni STT terbaik banyak yang sombong. Banyak sekali yang sombong. Bertahun-tahun dengan penuh kasih karunia, makan sebenarnya dengan saya, penuh kasih karunia. Tapi setelah wisuda, nantangin. Wah, gila orang ini. Kok jadi sombong begini? Jadi saudara-saudara, penyakit manusia yang paling parah adalah kesombongan. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Tuhan oleh Paulus ketika dia berkata dalam Roma 5:20? Hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran semakin bertambah, berlimpah-limpah. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Nah, saudara-saudara, Tuhan mau memperlihatkan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan itu, pelanggaran apapun segala macam itu tidak sebanding dengan kasihnya. Kasihnya menutupi semuanya. Jadi kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Kasih karuniamu dengan dia untuk mengumpulkan bumi, mana bisa jalan itu kerjaan? Apakah orang itu sulit untuk kita percaya bahwa orang-orang itu Tuhan kirim kepada kita? Gitu loh. Termasuk Gereja Kabar Baik Indonesia. Memang kemarin saya bilang sama beberapa pendeta kumpul kami di Blok M. Pak pendeta, emang gampang sampai berdiri gereja satu unit di satu dusun? Prosesnya tahu nggak Pak Pendeta asli? Jadi siapa di antara kalian yang ambisi jadi ketua sinode mikir, saya harus survei ke satu tempat, saya harus PDKT, tahu nggak PDKT? Pendekatan terhadap orang-orang setempat. Saya harus keluar ke satu rumah, boleh nggak saya tempatkan di sini murid saya?
begini begono. Oh iya boleh Pak Pendeta begono. Oh iya sudah. Saya harus meraba perasaannya. Kira-kira berapa biayanya kebutuhan menurut saya di sini? Kalau dia tinggal di sini sampai nanti berdiri gereja kita. Oh enggak, jangan Pak Pendeta. Oh terima kasih. Habis itu mencarikan lahan untuk bangun gereja memang gampang. Habis itu setelah berdiri, setelah ada lahan, mau mendirikan, mewujudkan fisiknya, bangunannya, emang gampang. Saya bilang begitu. Ini ambisi jadi ketua sinode, tapi nyalinya nggak ada, imannya nggak jelas. Mana sih? Mau jadi penonton aja, mau jadi pimpinan. Jadi penonton doang, mau jadi pimpinan. Nah, tapi saya sembari mengatakan itu, saya juga berpikir bukan berarti saya sejago bahwa dari mulai mensurvei, habis itu menjajaki sampai ada jemaat. Leteos sampai berdiri betul itu dulu cuma satu jemaat ya, satu keluarga ya, itu Pak Incus ya. Pak Incus jemaat, sudah tahu Pak Incus ini setiap sore mabuk arak, jalan di jalan raya begini lah. Oh itu jemaat bulan-bulan begitu bagaimana nggak stres pendeta coba bayangin, setiap sore mabuk arak. Tapi kalau lihat saya mabuknya langsung hilang. Ada pasien katanya hilang mabuknya. Nah saudara-saudara, coba apa enggak stres? Penduduk di situ waktu itu 80% Islam lah ya, 80% Islam. Nah, emang gampang. Tapi sampai berjalan sekarang, itu kasih karunia sih, anugerah sih. Nah kalau saya bayangin ceritanya si Yunus lagi. Ya puji Tuhan lah ada orang seperti itu, Yunus, karena pompa air mati. Akhirnya saya dengar ceritanya jam 5 pagi mereka pergi ke sungai, ambil air sungai untuk air minum. Baik jam 5 pagi kan belum ada kotoran dari depan, belum ada yang dari atas kan. Jadi pagi-pagi saya dengar ceritanya itu, saya lihat ini bacaannya. Makin sehat kawan ini padahal sisa-sisa ampas orang dari sana. Anugerah kan? Nah, jadi saya nggak perlu memandang kepada hal-hal yang kurang seperti ada orang-orang yang berkhianat sama sekali. Masih lebih besar anugerah yang Tuhan sediakan daripada semua yang kurang. Nah, saudara-saudara, mari kita pandang semua apa yang sudah Tuhan berikan. Jadi kalau itu lagu saya suka ya. Cacat. Jangan sampai terlihat pematiran. Temponya kemarin. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jadi kalau kita hitung berkat Tuhan itu, kita kagum. Jadi saya pikir kalaupun selanjutnya mahasiswa-mahasiswa studi kalau baik berkhianat semua, saya nggak terlalu peduli karena kasih karunia Tuhan sudah jauh lebih besar daripada semuanya itu. Orang bilang saya itu hyper grace. Nah, penganut paham kasih karunia yang berlebihan, terserah. Ya memang kasih karunia berlimpah-limpah. Tapi kalau Anda tafsirkan berlimpah-limpah itu berlebihan, ya terserah. Otakmu miring. Alkitab mencatat kasih karunia yang berkelimpahan, berkelimpahan. Tapi bukan berlebihan. Berkelimpahan artinya itu adalah tidak mungkin kurang bagimu dalam segala hal.